awal dan akhir. Alfa, Omega. Maksudnya awal dan akhir itu gimana, Bang? Yesus awalnya dia lahir gitu. Terus akhirnya dia meninggal lagi gitu. Apa gimana maksudnya? Kalau Eh, awal dan akhir saya juga ada. Awalnya dulu saya dikandung ya kan, terus saya lahir gitu. Nanti ya, akhirnya saya meninggal kan begitu. Terus itu begini, kalau Yesus kalau awal akhir maksudnya gimana? ini kan pembicaraan dituntut ilmiah, logika. Oh, dituntut data juga dong. Tadi kan katanya Iya, Yesus makanya itu itu dia. Tuhan katanya. Terus kok bisanya awal akhir? Yang saya minta Tuhan bukan awal akhir gitu. Yang awal dan yang akhir itu tentu Tuhan. Nggak mungkin makhluk lain. Yang awal dan akhir makanya jelaskan dulu yang awal dan akhir itu maksudnya awal akhir gimana? Kalau Dia tidak, awal, kalau ada awalnya itu ada awalnya. Kalau ada ya, akhirnya berarti maksudnya dia akan gini. berakhir. Tapi kalau Tuhan dia itu Ya. tidak berawal dan tidak berakhir. Ah, disitulah dia konsepnya. Loh, Dia kok memang kok ngikut-ngikut aku? Kok ngikut-ngikut aku? Tadi kamu bilang dia yang awal dan yang akhir beda loh. Yang awal dan yang akhir itu berbeda dengan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau tidak berakhir, artinya dia tidak akan berakhir. Tapi kalau ya, dia yang akhir, dia akan kok itu berakhir gitu. akan berakhir. Oke, Yang anggap mana? aja, anggap aja saya mengikut. Ah, ya, anggap aja saya mengikut karena Mengikut kan siapa? mengikut perkataan Anda, Loh, ya. jangan anggap-anggap gitu dong. Kok nggak punya pendirian gini sih? Gini loh Bang, kalau diskusi gini loh Bang ya, Abang kan tadi bilang Yesus itu Tuhan, Abang nggak punya datanya. Tapi Abang itu menyatakan dia Tuhan karena dia yang awal Ya, dan yang akhir. datanya banyak gitu. Ya mana? Datanya banyak itu, ya. Mana? Yang Kalau Markus pasti begini. 12:29 itu data. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, kalau ditarik ke situ, begini aja kita tarik ya. Hmm. Eh, Kenapa seseorang itu disebut Tuhan, sedangkan dia keluar dari rahim? Seseorang disebut Tuhan. Oh, maksudnya Tuhan ke orang. Iya, makanya gini. Kalau Oh iya, saya lanjut ikuti lanjut. kalau Ya udah lanjut gimana gimana Tuhannya orang ke orang. kalau seseorang itu disebut Tuhan, masa Tuhan keluar dari rahim? Masa baru setelah dia bayi dewasa makan nasi, bekerja seperti biasa dan ditusuk kulitnya berdarah. Namun yang Terus kami percaya gitu ya, biar biar kita dapat maksudnya. kok langsung namun Eh, yang kita percaya, yang kami percaya kok nggak namun tertulis di dalam ini gitu loh Bang, pakai data gitu loh Bang. Oke, Kok namun yang kami kan percaya. kembali saya nggak hafal ya, Oh iya sih nggak ada data. Ya udah deh nggak apa-apa lah buat hiburan. Ha. nggak hafal. Gimana? Ha? Terserah Gimana mau Bang? dibilang apa, mau hiburan, mau dianggap canda tawa, nggak masalah sama saya. Iya, iya nggak apa-apa. Gimana? Hanya saja apa yang disampaikannya itu adalah eh, ajaran dari surga. Ajaran Contohnya dari apa? surga. Ya, kasihilah musuhmu dan ampunilah orang yang menganiaya kamu, kan begitu. Itu sangat bertentangan dengan apa yang kehendak dunia. Tidak ada orang yang mampu mengampuni yang menganiaya kita, bahkan mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Itu iya, itu hal-hal yang Jadi bentarnya jadinya larinya ke mana sih Bang? Abang ini mampu membuktikan Yesus itu Tuhan atau abang itu mau membuktikan ajaran kasih gitu loh Bang? Abang itu mau iya. kemana weh? Mau kemana? Saya mau narik ke ajarannya memang. Oh berarti Karena bukan ya, bukan membuktikan ketuhanan Yesus berarti nggak bisa buktikan Yesus Tuhan. begini, Begini. saya tidak tahu Tuhan kami itu terbuat dari zat apa. Apakah seperti kita terbuat Terbuat, dari oh daging? dibuat, oh Oke, Tuhannya udah. dibuat. Bentar-bentar, oh terbuat berarti Terserah. Tuhannya ada yang membuat Tuhanmu. Gini aja, terserah Mbak Aku mau tanya, mau aku kamu tanya, teroris kok kamu. nangis? Kok ditanya nangis? Ini gimana sih? Kan kamu bilang Tuhanmu terbuat dari zat apa? Berarti ada yang Ya. membuat Tuhanmu. Eh, Memang Mbak Hmm, ini pakar membuat apa ya, pertanyaan atau pernyataan semua jadi ironis gitu ya. jadi ironis. Oh, Makanya miris kita ya.
Beserak, melanjut beserak. jadinya. Beserak, membuat kau jadi beserak maksudnya. Iya, terlalu diironiskan semua. Saya akui itu keahlian Mbak. Iya. Ya, saya Ya udah, akui ya itu. udah, ya udah, ya udah, ya udah. Semua mampu untuk dipelintir kata-kata itu. Itu bagus itu. Mana yang dipelintir sih? Kan kau yang beserak. Memang semua kata-katamu sendiri yang bikin kau beserak. Gimana sih? Sedih kali ya, menderita kali Sedih, diskusi sama menderita dia. Natali, menderita, sedih kali ya. Menderita dia. Dia habis ngomong dia menderita sendiri dia. Enggak, saya tanya dengan Uti Natali, dapat nggak poinnya itu? Nggak Itu lari kemana? dapat. Nggak Aku nggak dapat poin. Yesus Entah kemana Tuhan yang nggak dibawa. ada buktinya. Poinnya nggak dijawab. Terus kasihilah musuhmu ini. Kau udah ngasihi iblis kan? Kenapa? Udah ngasihi iblis. Kau udah mengasihi iblis belum? Urusan Tuhan kalau soal iblis. Kok urusan Tuhan? Aku nanya kamu udah mengasihi iblis belum? Kamu kan bilangnya kasihilah musuhmu. Kamu tahu nggak? Musuhmu itu tuh iblis. Musuhmu tuh iblis. Kasihilah iblis. Karena musuhmu itu iblis, kan kasihilah musuhmu. 1 Petrus 5:8. Ya, 1 Petrus 5:8. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Sebab musuhmu si iblis berjalan mondar mandir seperti singa yang mengaum. Udah mengasihi iblis. Udah. Serak lagi dia. Kayaknya Bang Blender aja, kayaknya harus digas. Kayaknya Bang Blender ini. Oke, sebelum digas, aku naikkan dulu yang ada 2 orang lagi ya, biar kita dapat poin ya. Semoga Kristen ya. Saya naikkan dulu orang ya. Tak kemana-mana sih Don ini. Entah bicara. kemana-mana Pening aku memang. nengoknya. Kayaknya, pengen andai aja aku punya piring yang bisa dilempar. Nggak punya aku punya Iya. piring. Kemana-mana cakapnya. Betul aja lah, udah besar kita. Selamat malam. Udah tua Mbak kita. Natali. Malam. Malam. Biar saya jawab bantu kawan saya ini. Mikhail, sebentar dulu. Agamamu apa? Jangan asal jawab, Kristen. nanti dipikir mau Kristen. Oke, mute. Yang mute dulu. Saya sapa dulu, udah turun. Oke, lanjut. Don, di bawah aja ya, poinnya yang nggak dapat. Lanjut, Mikhail. Oke, ya pertanyaan Mbak Natali ini baik sekali untuk dijawab ya. Mbak Natali ini mualaf ya? Iya, udah jawab lah. Oke, baik, saya jawab ya. Pertanyaan Mbak Natali tolong disampaikan lagi supaya tidak rancu dan dapat terpuaskan. Silakan. Oke. Ini Kristen apa ini Bang? Bang Michaelia. Protestan. Protestan. Tuhannya siapa? Yesus. Yesus ya. Mana siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Dia sendiri. Mana buktinya? Matius pasal 28 ayat 18. Apa di situ? Matius 28:18. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia telah menjadi penguasa, otoritas yang dia pegang, teritorialnya adalah surga sebagai otoritas tertinggi semesta dan bumi. Penguasa, kalau dia telah menjadi penguasa, artinya dia menjadi Tuhan atas semesta yang memuat surga dan jangan tertawa. Oh, nggak boleh ketawa, nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh, ya. Nah, Hmm. dengar aja dulu yang Mbak Cantik. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya otoritas tertinggi surga dan bumi telah dikuasai oleh satu oknum ini, siapa yang lebih dari dia? Saya nggak nanya itu. Oh, terus? Kan tadi minta buktinya kan di mana kan? Iya, kan Terus kok Matius yang dulu. enggak, kamu kan berdasarkan data kamu bilang Matius 28:18. Padahal yang saya minta bukti ketuhanan Yesus. Kok malah yang kamu tunjukkan itu adalah iya, yang saya minta kan bukti ketuhanan Yesus. Yang kamu berikan itu malah data kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, surga dan segala di bumi. kuasa. surga Nah, dan bumi. otaknya mikir dong. Oke. Mikir. Oke, Jangan sekarang oke lagi, dulu. lanjut, Kamu lanjut. belum tahu disuruh Lanjut, mikir saya apa. tambah lagi. Kisah Bentar, Rasul diam dulu. 2. Belum dulu, diam dulu. Data Sabar, yang kamu sabar. bawa, Tenang, Cantik, tenang, data Cantik. yang kamu bawa, ya aku tenang. Data yang kamu bawa itu Yesus itu adalah sosok yang dikasih, sosok yang diberikan. Berarti ada lagi yang lebih maha kuasa malahan, bukan lebih mana ya?
Justru ada yang maha kuasa, makanya dia bisa memberikan kepada si Yesus. Pada sosok yang tadinya nggak ada kuasa apa-apa, diberikan oleh sosok yang maha kuasa kepada sosok yang belum ada kuasa. Oke, saya analogikan begini. Ketika Mbak Natali diberikan perintah oleh Pak Presiden ya untuk berangkat pergi ke Singapura, dan ketika Bu Natali ini diberikan perintah, maka otoritas diberikan kepada Bu Natali. Sampainya di Singapura, Panjang kali ceritanya. Bu Natali memiliki Bang Naga. otoritas Panjang mengatasnamakan. kali. Naikkan aku satu lagi, ini aku turun, naikkan tukar Saya aku. Oke. Saya ngomong kok Mbak Natalinya nggak. Kamu dulu kok malah ke presiden, Iya, ke ini aku, saya aku walaupun Cantik, presiden memberikan sabar. kuasa kepada saya. Sabar. Saya jelas. Orang nggak Mbak, nyambung. saya sedang Kenapa yang naik kayak gini? mempertanggungjawabkan Ya, aduh. saya. Mbak, sabar. Coba Pikir, jawab dulu. Mikkel, gini, Mbak, nanti satu mau menit, dialog nggak? Kalau mau dialog, nih satu turun. menit yang Kalau satu Mbak Mikkel, si Amar, dengar dulu Mikkel. bernafsu seperti Maksudnya itu, saya yang turun. ditanya konsep Tuhan, Sudah jangan tahu. lari kemana-mana, jangan Saya- lari ke presiden. Saya Makanya Mbak Natali sedang ketawa. menjelaskan berdasarkan dalil. Kan tadi saya sampaikan dalil dulu. Iya, Baru tapi ada takiyah di situ. umpamanya ke presiden. Takian, diasmu takian. Kok endas no kan mulai menghina. Ya sudahlah, Ya, kalau biarin. memang Mbak tidak Kamu bisa membelintir berdialog. ini loh, kamu yang nggak Kalau bisa Mbak memang dialog. tidak Pakai bisa data, pakai data, berdialog. pakai Eh, data. tadi kan Kenapa? pakai data, Ini mati aku sudah. tampilin, makanya dibaca. Aku mau kasih lagi, Kamu bilang salah aku kedua, mempelintir, yang itu keenam kamu nggak mau. kamu Ya bilang udah. aku mempelintir, kamu bilang aku Bukan, saya mempelintir. saya sedang membicarakan Diam, diam, deklarasi Yesus. Oke deh, kalau misalnya Mbak memang tidak bisa berdialog, ya sudah. Berarti kan memang Mbak ini Kenapa? sedang Kok mau kabur? menjelek-jelekan orang. Enggak, kalau mau Mana berdialog menjelek-jelekan yang orang? benar, Mana menjelek-jelekan kita orang? ngobrol dulu. Loh, aku Dengar kan bilang dulu. gini dari tadi. Mbak Cantik, dengar dulu, saya belum selesai bicara. Dengerin apa? Baru Mbak, Dengerin apa lagi? ya Kamu dari tadi kalau ngomong mau kemana-mana. Mbak loh. bertanya, saya minta pertanggungjawaban dari saya jawab, Mbak dengar dulu. Tapi kalau Mbak tiba-tiba maunya ngomong terus, Mana Mbak yang kamu monolog aja. jawab? Itu Kepadaku saya telah pakai diberikan dalil. segala kuasa. Iya, Di sini sekarang nggak saya ada menyatakan beritahu. dia Tuhan, yang ada malah Iya. menglihatatkan dia ini sosok yang tadinya nggak bisa Iya, apa-apa, saya tapi dia masih beritahu. diberikan. Tuhannya Sebagai dari makhluk mana? yang berakal, kita Hah? menangkap data Makhluk yang berakal. tertulis Lu emang punya ya. akal. Loh, ini karena saya berakal, saya bernalar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Diberikan ya. Diberikan Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? segala kuasa. Siapa yang memberikan oleh dia Bapa di kuasa? surga. Bapak. Ya, dan Ibu sabar. Bapak sabar. Ya, berarti ketika dia diberikan, apakah dia telah dan sudah memiliki surga Berarti dan kalau bumi? dia diberikan ada yang lebih lagi dong dari dia. Masa Tuhan kalah sama yang ngasih? Iya. Sekarang saya bertanya, Apa ini? saya Sok-sokan lagi bertanya, berakal. ketika dia diberikan kuasa di surga dan di bumi, apakah di surga itu ada dua matahari sebagai penguasa? Loh, tetap aja kalau dia diberikan kuasa ya berarti dia Benar, cuma benar. diberikan. Pertanyaan saya sekarang, Lebih- ketika Yesus mendeklarasikan dia memiliki kuasa surga dan bumi karena telah diberikan, pertanyaan saya, di surga berarti ada dua matahari, ada dua terang, ada dua penguasa. Pemiliknya bukan dia dong, dia cuma diberikan Iya, kuasa, benar, bukan telah diberikan pemilik. kuasa. Dia Ketika cuma dia dikasih mendapat- kuasa, Ya, weh. kuasa, Aku punya segala pembantu. kuasa, Aku tinggal dia keluar segala kota. Aku kuasa. kasih dia kuasa untuk dia Segala menjaga kuasa semua di rumahku ini. teritorial Dia bukan pemilik surga dan rumahku kok, bumi. Jeluk. Ih, Kok bisa segala gini kuasa. ya nih Oten ya? Sekarang saya tanya, malaikat tunduk nggak sama dia? Ah, malaikat lagi kau bawa ke sini. Tunduk nggak? Malaikat, Kan malaikat ciptaan siapa? Kau bilang malaikat tunduk. Penghuninya surga. Oh, terus Nih, kau bilang Mbak malaikat kan tunduk sama misalnya dia. Misalnya Oke. Mbak malaikat jadi bidadari nih di surga nanti. Aduh, kau bilang ya. malaikat. Kau bawa malaikat ke Bidadari sini. Kau kan, bawa penguasa narasi para malaikat. ustaz. Dah, nggak usah kemana-mana kau, Tanggung jawabkan bangkit. dulu. Hei, kemana-mana mulut kau. Saya tanya, Yang ketika punya Mbak- Tuhan masih diberikan kuasa nih bisa diem dulu nggak sih? Hei, kemana-mana mulut kau. Ada otak Kau bilang ada malaikat. otak kau bodoh. Kalau Mbak jadi bidadari nanti. Kau bilang malaikat. Sedangkan Tuhan kau sendiri ngelihat malaikat ketawa, ketakutan. sama yang punya kuasa di atas. Bodoh kali kau. Udah tua pun bodoh kau. Udah tua bodoh. Nggak malu Gitu. kau ditonton ribuan ini. Nggak malu kau ditonton ribuan. Nanti bidadaranya. Bodoh kali kau. Tolol kali kau. Udah tua kau tolol. Mau kali kau. Blender. Udah tua kau bodoh. Ditonton kau di sini. Dibodoh-bodohin orang mau. Kok mau dibodoh-bodohin? Tolol kali. Udah tua pun tolol. Tolol memang, heran aku. Kenapa ya naik tolol-tolol semua ya? Kenapa sih?
Kenapa bisa Nggak tolol sanggup gitu? menjawab, kemana-mana menghujat, nggak sanggup menjawab menghujat. Bodat gue memang. Menghujat aja kerja kalian. Ketahuan punya Tuhan yang masih dikasih-kasih kuasa kok malah kemana-mana sih. Ceramah nggak nyambung. Yang ke laut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang Arab Syah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Iya jelas dong. Sudah salam dong. Oke bang. Sejak Ya lahir betul. Di di bawah dunia. aja bang ya. Oke. Ajo. 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 Selamat malam. Di bawah aja. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya undang tadi Ustadz, saya cek, tapi yang nggak berani mungkin lagi sibuk. Sebenarnya mau saya undang tadi, saya udah cek ada Ustadz tadi. Nggak apa-apa. Aku tadi bawa nyimak di bawah kan hotelnya juga baru satu. Bah, Iya. banyak piring pecah, keinjak sampai jatuh. Iya. Otennya Kena bego Ustaz, banget. kena. Ili, selamat malam, agama apa? Ili, ya Allah. Ntar bawah aja ya. Pokoknya top 3 kali pemanggilan nggak dijawab, top marah. Loh, blender kena. Waduh, Kena dia, kena tumbak. kena tombak. Kok nggak bisa aku bikin stiker ya? Nggak tahu. Kuda hitam, selamat malam, agama apa? Kuda Mau hitam. bikin tema nggak bisa. Kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu. Peringatan. Bisa Kuda Sensor. hitam, selamat malam, agama apa? Kuda hitam. Ya Allah. Abang kepencet nggak usah. Oke. Indah, selamat malam, agama apa? Halo, selamat Indah. malam. Ya, saya agama Kristen. Oh, Kristen. Oke, di mute dulu ya. Di mute dulu. Oh, udah dinaikkan. Pecatur, selamat malam, agama apa? Pecatur. Muslim. Muslim, di bawah aja Bang ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Udah. Ya, Selamat malam, agama apa? Kristen saya. Kristen, udah ya? Iya. Yang di atas ya? Muslim bang. Ini yang Muslim ini kok. Oh, dinaikkan lagi. Aduh. Ya Allah. Oh, pula. Kau hidupkan pula lah lagu. Aduh ya Allah. Gak usah lah kayak gitu. Ya udah. Ada hotelnya. Hotel ini? saya. Ya. Iya, saya sendiri. Oke deh. Ya, saya sebelum dilanjut mungkin Kak Natali dan yang lain diskusi, saya itu cuma bersuara berpesan baik, tidak ada salahnya ya. Ini di awal tahun 2025, bagi yang masih main Tuhan-Tuhanan, berhentilah. Kita kembali kepada Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang benar, jangan menuhankan ciptaan Tuhan gitu. Itu hanya Tuhan-Tuhanan yang dibuat. Ya gitu, apalagi anak orang dituhankan, itu nggak boleh. Yuk, udah zaman canggih, udah zaman digital, udah zaman Android, udah zaman TikTok. Berhentilah kita teman-teman ya, bukan teman-teman yang masih main Tuhan-Tuhanan. Oke, itu aja lanjut. Ngeri kali. Lanjut, Ustaz Ali, lanjut. Lanjut aja Ustaz Ngeri Ali. kali. Mengatakan main Tuhan-Tuhanan. Enggak mak, cemana Kristen nih? Aduh, ngeri. Kok main Tuhan-Tuhanan, cemana itu aduh mak? Lanjut. Aku ini kemanusiaanku lapar. Aku mau makan dulu ya. Kemanusiaanku lapar. Lanjut. Dipersilakan Ustaz Alim. Ya, Oh, iya. Kristennya tadi tanggapin. Yang Kristennya. Silakan. Ya, Ida. Yang datang itu kan firman yang diutus menjadi manusia. Kayak gitu. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Kayak gitu. Jadi ada Oh, prosesnya. Kayak gitu. Di mana itu dalilnya, Pak? Di mana Firman dal- diutus menjadi manusia. Oh, di itu apa namanya, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Kayak gitu. Di Yohanes. Ya, Kitab Yohanes 1 pada buka. mulanya adalah firman. Iya. Buka aja, Firman itu baca. bersama dengan Theos. Dengan Dan Allah. firman Iya. adalah Theos. Nah, terus? Ya baca aja itu. Coba kamu baca Yohanes 1 itu semuanya. Coba Lah kamu udah baca. barusan saya baca. Enggak, barusan Coba saya lanjut baca. lagi ke ayat 2. Enggak.
habis itu firman Ya itu di telah mana? menjadi manusia. Itu ayat 14. Iya, itu udah paham kan? Saya tanya sama Anda, Lah, ya kan? ya makanya saya udah iya, paham. Iya, firman itu kan telah menjadi Kira- manusia. Sekarang saya tanya sama Kira-kira Anda. tadi ketika Gini, dengar dulu. oke, Saya tanya baik. sama Anda. Siap, Firman saya itu dengar. berasal dari Allah bukan? Ya, firman itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Nah, firman itu Tuhan itu sendiri bukan? Bukanlah. Kan Alasannya? perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu dari Tuhan sendiri kan? Oke, baik. Kita buktikan alasannya ya. Nah, sekarang Kita ketika buktikan. Anda berbicara itu Nah. dari Anda sendiri kan? Logikanya gitu. Oke. Enggak, kita buktikan pakai dalil. Kita buktikan pakai dalil. Kan di dalam kitab Anda baik di Matius maupun di Lukas, itu kan di situ ada malaikat yang datang kepada Maria, dia menyampaikan apa? Kedatangannya Yesus. Hari ini telah lahir bagimu gitu. Hari Lah ini telah iya. lahir Nah, bagimu di juru situ selamat. bukan sebelumnya. Apa? Yang gimana? Nah, malaikat datang kepada Maria. Dia menyampaikan pesan dari Tuhan, betul? Iya, betul, saya akuin. Nah, Terus pesan dari Tuhan itu firman Tuhan atau bukan? yang datang ke ke Maria itu Gabriel. Ya, firman Tuhan, diutus malaikatnya. Diutus malaikatnya. Malaikat diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Iya. Terus? Nah, iya kan? Nah, iya, yang ada apakah permasalahan. firman yang disampaikan oleh Gabriel itu Tuhan? Ya kan bukan itunya, kan malaikat yang diutus. Gimana sih Anda? Iya, Gimana sih malaikat Anda? diutus. Malaikat diutus. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Betul, iya. Bunyinya sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, kan gitu? Iya. Bener nggak? Nah, Benar. firman itu yang disampaikan oleh malaikat itu Tuhan atau bukan? Ya, firman itu kan disampaikan ke Gabriel untuk menyampaikan pesan berita disuruh. Itu kan itu Lah Tuhannya. iya. Terus itu yang Anda perkataan permasalahkan Tuhan kan diutus ya kan? Perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria, betul? Iya, disampaikan ke Maria, perkataan Tuhan itu ke Gabriel, ke Maria gitu. Nah, itu kan perkataan itu. Perkataan Iya, perkataan ke Tuhan Gabriel. itu ya firman Tuhan. Sekarang yang firman Tuhan ini tak terbatas. Dengar, jangan ketawa kamunya. Firman Tuhan ini tak terbatas. ya udah, Bisa saya juga sedih menjadi aja. manusia. Kamu percaya nggak firman Tuhan itu? Satu-satu lah, Indah. Selesai dulu Ustadz Alif ngomong, baru disambung gitu loh. Dia senangnya ini kali bergulat dia. Bukan giliran. Iya. Iya, jadi dapat Tadi kursi. mengat- Lanjut Ustadz. Iya. Oke, mungkin nggak apa-apa ya Kak Nur, kalau selagi masih agak kondusif mungkin ya. Jadi kan tadi buat Bang siapa ini, Bang Indah ini, dia mengatakan firman itu adalah Tuhan. Nah, kalau firman itu adalah Tuhan, ketika Gabriel datang kepada Maria menyampaikan firman dari Tuhan, berarti Gabriel membawa Tuhan kepada Maria. Kan gitu. Kan saya bilang tadi, firman itu ya perkataan Tuhan. Nah, sekarang contohnya malaikat datang kepada Maria, dia menyampaikan firman Tuhan. Bunyinya apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Kan gitu. Itulah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang bukan Tuhan, gitu loh. Masuknya apa ya? Sifat-sifat Tuhan, yang dimana Tuhan adalah bisa berfirman. Firmannya itu disampaikan melalui malaikat yang disampaikannya kepada Maria. Kan begitu sederhananya. Silakan. Buka mic-nya Indah, buka mic-nya. Indah. Ya udah. Ya udah. Nih, saya jelaskan ke Anda ya. Itu yang Anda jelaskan itu kan Tuhan bisa mengutus malaikatnya. Ya kan? Malaikatnya ke Maria, Gabriel. Malaikat Gabriel diutus ke Maria. Ya kan? Tuhan kan bisa untuk mengutus, disuruh pergilah ke sana untuk sampaikan berita tentang kedatanganku. Nah, terus sekarang
Iya, Pertanyaan ya kan? saya, yang disampaikan oleh Gabriel ini firman Tuhan atau bukan? Ya memang firman Tuhan. Sekarang saya Ya tanya sama sudah, Anda. itu kan maksudnya. Sekarang saya tanya sama Anda, ya kan? Nah, firman Tuhan ini bisa berkuasa apa saja apa enggak menurut Anda? Saya tanya sama Anda, bisa berkuasa apa saja apa enggak menurut Anda? Saya tanya dulu, coba. Kalau Anda apa namanya punya pemikiran, coba. Punya kuasa apa aja enggak? Bisa enggak berkuasa apa aja? Gitu loh. Firman Apa itu jawab? kan perkataan. Yang Iya. berkuasa, yang maha kuasa itu yang memiliki firman itu. Ya udah, itu udah Kok benar. gimana Ya sih itu firman pertanyaannya? datang menjadi manusia. Lah, yang kita bahas itu adalah Saya firman tanya sama Tuhan. Anda, ya firman Tuhan. Firman Saya Tuhan jawab berkuasa enggak? pertanyaan Anda. Iya, firman Tuhan berkuasa Yang enggak maha untuk menjadi kuasa manusia? itu yang berfirman. Ya memang berfirman. Dia untuk menjadi manusia bisa nggak menurut Anda? Saya tanya Ya coba. firmannya itu tergantung yang berfirman. Gimana sih? Anda nggak nyambung dari tadi saya kasih pemikiran firman Tuhan itu berkuasa nggak menurut Justru. Anda? Iya kan? Saya tanya. Oke, sekarang pelan-pelan. Sekarang gini. Berarti menurut Anda Coba kan menurut sudah Anda. bilang. Kan sudah dibilang tadi, firman itu adalah perkataan Tuhan. Ketika itu pesan, maka contohnya ayatnya di Lukas 1 nomor 29 sampai 31 dan seterusnya. Malaikat menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Saya udah paham Itu itu, perkataan bukan tentang kuasa. Beda lagi kuasa itu. Saya udah paham sama ayat itu kan tentang ini apa namanya yang tentang Gabriel ini kan. Saya udah paham. Yang saya tanyakan ke Anda, firman itu menurut Anda apa namanya berkuasa nggak dalam apa saja? Berkuasa nggak? Coba saya tanya. Firman itu tidak berkuasa. Loh, berarti Yang Tuhan Anda berkuasa nggak berkuasa itu dong? adalah yang berfirman. Gimana Kalau sih? kamu bilang firman nggak berkuasa, berarti Tuhan Anda nggak berkuasa dong? Secara logika aja Ya kita Tuhan pakai ya. kami yang berkuasa, firmannya bukan berkuasa. Firman itu perkataan Tuhan. Nah Tuhannya inilah yang berkuasa. Berkuasa dengan perkataan dua sifat yang berbeda yang dimiliki oleh Tuhan. Ini pelajaran anak TK yang masih belajar nulis juga paham. Masa kayak gini kami ajarkan dalam diskusi? Ampunilah hamba ya Allah. Anda belajar bahasa Indonesia atau enggak sih? Panas kepala saya jadinya nih kayak gini. Aduh. Cobalah pelan-pelan pahami. Yang namanya sifat-sifat Tuhan itu kan berfirman, mendengar, melihat. Ada lagi yang berkaitan dengan kekuasaannya itu yang maha kuasa, berkehendak, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Yang berkuasanya itu ya satu yang Tuhan itu. Tuhan itu berkuasa. Dia bisa disampaikan pesannya kepada Maria melalui malaikat, namanya malaikat Gabriel gitu loh. Tuhan ketika berkehendak menciptakan sesuatu berkata jadi, jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kitab Anda pun demikian berkata. Yang hebat itu adalah yang berkuasanya itu. Sang Mahanya itu bukan firmannya. Firman itu adalah sifat Tuhan. Perkataan Tuhan. Pelajaran ini paham? Iya, Anda yang tidak paham dari tadi menurut saya. Kenapa jadi yang dibilang saya nggak paham? Ini Tidak ada yang gimana mustahil. sih? Tadi kan Anda sendiri bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Oke. kan? Ya, Nah, tadi Anda baik, sendiri baik. bilang Kalau kan, gitu pertanyaan saya Lukas begini, 1 Anda ayat jawab. 37. Oke. Lukas ya, 1 ayat iya, 37 betul. itu. Oke. Oke, jadi pertanyaan saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atau tidak ada yang mustahil bagi firman? Saya tanya ke Anda. Silakan dibuka mic-nya, ya. Kalimat di situ tidak ada yang mustahil bagi firman atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lah. Iya betul. Itu kan perkataan. Bukan bagi Iya. firman kan? Iya, tapi itu kan perkataan juga. Nah, coba sekarang dibalik kalimatnya. Tuhan berfirman atau firman bertuhan? Ya Tuhan berfirman, itu kan dirinya Ya sendiri. itu betul. Iya kan, itu kan Pinter diri- sampai di sini Anda. Sampai itu di kan sini dirinya. pinter. Nah, Anda juga harus pinter juga. Kok kan? dirinya Iya kan? sendiri? Anda harus Gimana pinter sih? juga lah. Sekarang aku tanya Jadi sama perkataan Anda. dengan Tuhan itu ada dua pribadi gitu. Dengar, nih gini. Eh. Gini. Ketika Tuhan ya
Ya kan? Coba kamu baca dulu lah Kejadian 1 tuh, biar aku jelasin. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Ya silakan baca. Nah, di situ intinya aja ya, di situ ada berbicara tentang Allah, terus ada berbicara tentang firman, ada berbicara tentang roh Allah. Ya kan? Terus pada saat yang artinya adalah, tunggu ya saya jelasin. Ada Allah, firman Baca dan roh dulu Allah. ayatnya, jangan jelasin dulu gimana sih. Baca dulu ayatnya. Saya nanti Kalau masalah mute ini kalau penjelasan itu bisa keluar. Saya bukan kalau loh. nanti keluar. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Iya. Langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Theos melayang-layang di atas air. Nah itu silakan, sudah bantu bacain. Iya, udah sampai habis itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Sampai 2 Wahyu. dan 3. Enggak, Tahun Kejadian depan 1 aja ayat 1. sekalian baru selesai baca. Saya cuma bilang Kejadian 1 itu ada bicara tentang tiga itu loh, esensi. Ya udah saya bacain barusan. Ya udah, di situ adalah ketiga pribadi adalah Allah itu sendiri gitu loh. Allah, roh Allah. Kenapa jadi ada tiga firman. pribadi? Tiga esensi, saya bilang tiga esensi. Apa tiga esensi di situ apa? Tiba-tiba apa aja di situ kok tiba-tiba disebut Kan ada tiga esensi? Ada Allah, ada perkataan Allah nggak di situ? Coba kamu lihat Kejadian 1. Ada perkataan Allah nggak? Ada perkataan roh Allah nggak? Ada perkataan firman nggak di situ? Coba. Yang berkata di situ siapa? Allah. Terus ada roh berarti Allah nggak di esensinya situ? ada berapa? Hah? Esensinya ada berapa? Ya saya jelasin sama Anda. Anda paham nggak istilah kayak gitu? Allah, roh Allah, firman. Pada mulanya Allah menciptakan. Berfirmanlah Tuhan. Nah, ada Allah berfirman. Nah, pertanyaan saya sesuai dengan narasi Anda mengatakan, maka pertanyaan saya gini, ada berapa esensi di situ? Intinya tetap itu adalah satu Allah, seperti itu. Allah, roh Allah, iya ada firman. satu. Nah, iya kan? Ada satu esensi di sana. Ada satu esensi dia berfirman. Saya jelasin Contoh lagi ke indah. Indah. Anda berkata-kata di sini ngobrol dengan saya. Ada berapa esensi? Ya tetap satu. Kayak gitu. Satu. Ya Iya. ngapain kita bahas-bahas tiba-tiba ada 2 esensi, ada 3 esensi? Nah, saya jelasin ada 3 yang kata tentang itu Allah, roh Allah, firman. Yang Kenapa artinya jadi satu ada Allah. 3? Kau bilang ada 1. Kan ada bahasa Allah, roh Allah, dan firman. Dengar sekarang berbalik ke Yesus ya. Dengar. Yang aku jelasin ke Yesus. Pada saat Yesus naik ke surga. Ya udahlah, jangan ya, bawa-bawa kitab Yahudi lah, terlalu jauh ya, berat ilmunya. Pada saat Yesus Silakan. naik ke surga, pada saat Yesus naik ke surga, apa yang disampaikan ke murid-muridnya? Baptislah dalam nama Bapa, baptislah dalam nama Anak, baptislah dalam nama Roh Kudus. Ya kan? Yang artinya adalah ketiga yang disebutin itu adalah satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Sebentar. Kata Yesus Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah. Iya, tahu. Oke, kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa menurut Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar, betul gak? Bapa menurut Yesus. Kok Bapa menurut Yesus? Adalah satu-satunya Elohim Yesus yang menurut benar. Bapa. Kan Yesus bukan Bapa menurut Yesus. Anda salah. Bapa menurut Yesus. Yesus menurut Bapa. Kok Yesus menurut Bapa? Kalau Yesus menurut tadi Bapa, Anda bilang oke. Bapa menurut Yesus. Iya, Ya. Bapa menurut Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus menurut Bapa adalah hambanya Bapa. Itu kalau ayat tertulis. Kenapa kau di mix ketiganya jadiin Tuhan? Coba dengar, saya jelasin sama Anda. Pada saat Yesus naik terangkat ke surga, ada nggak dia nyampe di situ? Apa namanya? Baptis dalam nama Bapa aja. Ada nggak? Nggak ada kan? Pahamin dulu pakai pahami dulu. Pahamin dulu. Boleh Nggak pakai ada, nama Bapak, boleh, silahkan, itu kitab Anda. Pertanyaan saya, Bapak itu siapa? Gitu loh. Itu yang perlu dijawab. Bukan tentang menyebutkan namanya. Bapa itu siapa? Yesus itu siapa? Makanya kata Yesus, Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya sembahan yang benar, itu menurut Yesus.
Bukan berarti tiba-tiba ketiganya jadi Tuhan. Itu siapa yang ngajarin? Bukan Yesus itu. Itu loh maksudnya yang kita bahas. Bahkan Yesus bilang sama Maria mau pamitan, kau jangan pegang aku. Kita belum mahram. Belum apa ya? Bukan gitu. Tunggu dulu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Bapa itu ya Tuhannya Yesus, ya Tuhannya Maria, gitu loh. Bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan juga. Justru Bapa itu adalah Tuhannya Maria, ya Tuhannya Yesus. Bahasa kasarnya itu Tuhan kita loh, gitu. Seperti ketika dia ngobrol dengan ahli Taurat. Dengarlah wahai orang Israel, Elohim itu adalah Tuhan kita. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya ahli Taurat. Bukan Yesus adalah Tuhan atau Yesus juga sama dengan Bapa adalah statusnya sama Tuhan. Bukan. Justru Bapa atau Elohim itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Dengar, saya kasih penjelasan pernyataan Yesus ya. Nah, saya kasih pernyataan tentang Yesus adalah Tuhan. Yang di mana? Saya kasih pernyataan tentang Yesus adalah Tuhan. Nih, apa namanya? Tentang dia berkata seperti ini. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yang artinya adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu pernyataan Yesus. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Oke. Nah, terus baik. Itu kau cari itu ayatnya itu ada tertulis sebelum ada di Yohanes 8 ada. Ya. Yohanes sebelum Abraham 8 ada, itu aku sudah ada. Betul. Terus sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu tidak ada masalah buat kami. Itu yang pertama. Enggak, itu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan satu-satu, pelan-pelan. Ya, biar paham, biar kita paham satu-satu pelan-pelan. Oke. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kan gitu kata Yesus. Iya. Anda paham di situ artinya? Paham. Nah, oke. Ini yang kedua. Kedua. Satu-satu dulu, bentar. Ini masih di Yesus. Aku jelasin pernyataan yang Yesus adalah Tuhan. Sebentar dulu. Loh, sebentar dulu, fokus di situ dulu sebentar. Anda buka Matius 1 nomor 1. Sebelum saya kasih tandingan dengan yang lain. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ternyata menurut kitab Matius, Yesus itu anaknya Daud dengan anaknya Abraham. Kira-kira pertanyaan saya, duluan mana bapak dengan anak? Tolong, nggak bisa jawab, silakan. Bah, langsung terdiam-diam dia. Nah, bukan terdiam, orang di mute. Siapa yang mute kau? Apa nih mute? Nah, Anda mencatat tadi pertanyaan saya, benar nggak? Matius 1 nomor 1, Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham, betul? Iya, betul. Itu kan pernyataan dari keturunan-keturunan yang soal si Maria itu. Ya, kalau Yesus anak Abraham, duluan mana anak? Bukan anak Bapak? Abraham, bukan anak Abraham atau apa. Dia menyatakan pernyataannya bahwa dia adalah Tuhan. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu pernyataannya. Itu pernyataan ilahinya. Ayat itu betul. Nah, sekarang kalau Anda meyakini dia Tuhan, lalu kenapa dia dikatakan sebagai anak Abraham? Dikatakan sebagai anak Abraham? Ya, mungkin lah. Loh, itu sudah saya tadi bacain ayatnya. Matius 1 nomor 1. Coba Anda buka. Saya buka ini ya. Takutnya dikira ngarang. Iya, saya tahu. Matius 1 nomor 1. Bunyinya adalah, mana ini Matius 1? Di sini aja. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Iya. Nah, Anda percaya nggak kalau Yesus itu disebut anak Abraham? Sekarang gini, saya mau jelasin sama Anda. Itu kan silsilah. Silsilah dalam artian pada saat dia menjadi manusia, kan dilihatnya dari yang Maria itu ibunya. Nah, iya, makanya itu faktanya kan. Itu yang dijelaskan apa ke situ adalah ibunya, bukan Yesusnya.
Loh ini silsilah Yesus bukan silsilah Ibu Yesus, gimana sih? Judul perikopnya aja disebut silsilah Yesus. Perikopnya silsilah Yesus Kristus. Ayat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini lagi ngejelasin silsilah Yesus atau silsilah ibunya Yesus? Dia dapat telepon Ustadz dari Paulus langsung. Oh, atau saya bantu tampilkan datanya. Takutnya Anda baru buka Bible-nya. Itu baru satu tentang bantahan. Ya. Selamat malam. Izin sebentar ya, sebentar. Anda disapa sebentar. User. Sabar ya. User. Ya. Loh, kemana dia? User. Dapat telepon langsung katanya dari bom bentar. Waduh. Salah data katanya, salah data. Itu silsilah Yesus bukan Bunda Maria, goblok katanya. User. Oke. User. Turunkan deh. Ardian. Ya, Ardian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agama apa, Bang? Kristen. Assalamualaikum. Enggak, kita diskusi lanjutkan yang tadi ya. Enggak usah pindah topik lagi. Tentang silsilah Yesus. Ya? Ya. Oke. Tadi nyimak di bawah. Silakan Ustaz. Oke, mungkin pertanyaannya begini. Itu Nona, lanjutkan ya. Aku sholat dulu ya. Udah sholat sini ya. Aku vakum dulu. Iya, saya bantu sharing. Itu kan jelas itu. Allah Yesus sebagai manusia, kodrat sebagai manusia kan, beliau kan turunan dari Nabi Abraham. Nabi Abraham, Allah Abraham, Allah Iska, Allah Yakub. Jadi Allah Yesus itu turunan secara kodrati manusianya adalah turunan dari Bapak Abraham. Terus gimana? Di sini masuk Adan Isa juga. Saya izin boleh mute dulu, ganti yang lain. Maaf. Oke, Ustaz. Iya. Apa ya? Ini pernyataan yang agak gabrul sih sebenarnya. Atau nanti bisa disanggah. Mungkin yang lain dulu ya, maaf ya. Saya izin mute dulu. Oke. Silakan Gimana tadi? Bener gak? Apa itu? Tak tahu lah. Apa itu, Bos? Hah? Apanya? Silsilah Yesus. Ternyata Oh, silsilah Yesus. Ya. Waduh. Mak, ini kalau silsilah Yesus ya, zaman sekarang ini aku cari nih keturunan Tuhan. Ku cari keturunan Tuhan. Keturunan Tuhan itu bukan kaleng-kaleng tuh, Bos, ya kan? Kalau misalkan Tuhan itu punya silsilah, ku cari. Sedangkan aja silsilah keturunan, itu silsilah keturunan presiden tuh, presiden. Keturunan presiden aja kita cari ya kan? Keras tuh, keturunan presiden. Ku cari keturunan Tuhan. Kalau ada keturunan Tuhan, bisa menguasai negara, Bos. Bukan kaleng-kaleng keturunan Tuhan, ya kan? Sekarang kalau Tuhan punya silsilah, coba bisa nggak menjelaskan keturunan? Bisa nggak dicari silsilah keturunan Tuhan nih? Kepingin kali aku jumpa, Bos. Bisa cari nggak? Sekarang nih, keturunan Tuhan. Keturunan Tuhan mana? Pecah piring kan? Aku minta keturunan Tuhan. Yang kau apaan? Ya, ini keturunan Tuhan siapa? Allahku Yesus secara manusia, secara kodrati, dari Santo Yusuf ke Yosef, dia adalah keturunan Bapak Abraham. Hancur. Gara-gara kau tunjukkan keturunan Tuhan, aku penasaran. Keturunan Tuhan, penasaran aku sama keturunan Tuhan. Bisa sial pula kau. Kau bisa sial kau, udah gila ya. Kau kepanasan kau. Aku nanya, aku penasaran. Keturunan Tuhan itu, keturunan kau Tuhan. kepanasan. Dengar kealahan Yesus Kristus kau kepanasan. Enggak, aku nanya, tadi kau bicara keturunan Tuhan. Banyak iblis yang kepanasan sama Panas kealahan kau. Yesus. Orang aku nanya kau keturunan Tuhan siapa? Kepingin jumpa aku, lucu kau nih. Ya kok ketawa kau? Sakit ya?
Aku minta keturunan Tuhan. Mana keturunan Tuhan? Bisa aku jelaskan siapa keturunan Tuhan? Hanya iblis, Bray. Hanya iblis yang dengar kealahan Yesus itu panas. Ya kayak kau gini. Siapa yang panas? Aku minta tahu. Bisa nggak kau tunjukkan keturunan Tuhan? Aku pengen jumpa sama keturunan Tuhanmu. Iblis setan bidat kayak kau gini. Lucu kan? Aku pengen jumpa dengan keturunan Tuhan. Bisa nggak? Kan ada silsilahnya itu. Dari bapak-bapak moyang-moyang terus dirunut-runut. Bisa kan? Masa nggak ada keturunan Tuhan? Kok panas kok? Aku nanya, bisa nggak kau tunjukkan keturunan Tuhan kalian? Ada nggak keturunannya? Nggak punya keturunan dia? Santo Yosef, Paling tidak gini, paling tidak gini. Bunda Maria nggak punya anak, oke. Yesus nggak punya anak. Paling tidak saudaranya lah, saudara, kakaknya Bunda Maria. Pasti punya anak kan? Punya anak-anak. Oh, ini dari uaknya gitu, uaknya opungnya. Dan Santo Ana, itu orang tua Bunda Maria. Iya, maksudnya kan keluarganya, keluarga Bunda Maria, keluarganya. Tahu sebentar. Enggak, kan Bunda Maria punya keluarga. Gini loh, Bunda Maria punya keluarga, entah abangnya, entah adiknya. Bising kali kau. Orang nanya kok keturunan. Dia kan punya abang, punya kakak. Entah keturunan dari silsilah terus beranak. Pengen kenal aku. Pengen jumpa bos. Keturunan Tuhan nih. Seru kali aku pengen jumpa. Bisa nggak kalian jelaskan keturunan Tuhan nih? Hah? Silsilahnya kan ada kan? Penasaran aku. Kan nggak mungkin ada. Pasti ada nih keturunan Tuhan. Nggak pernah kalian cari. Nggak ada. Dia kalau kalian kepingin cari keturunan Tuhan, nggak ada. Keluarga nggak ada. Kalian carilah bos. Pengen jumpa, ya kan? Ya monitor. Siapa Ahmad? Ahmad. Salah pencet bang. Nah, salah pencet ya. Ya. Muslim bang. Ya. Apa yang dipencet tadi? Pencet bang. Apa yang dipencet juga? Iya. Kok main pencet-pencet kan sini? Semua kalian pencet di sini. Ya main pencet-pencet. Ya, sekarang kan kita tanya, kan benar nggak kira-kira keturunan Tuhan, ya kan? Kita saja kayak ada keturunan Nabi. Itu Habib itu kan katanya ada keturunan Nabi. Loh, ya ini keturunan Nabi kita muliakan apa? Oh benar-benar kan gitu. Ini Tuhan masa nggak punya keturunan dari keluarga? Entah uaknya, epungnya, bapak udahnya, macam lah, amang boru, dan tulang, terus. Keturunan Tuhan ini, hah? Apa? Mas Bro, monitor. Andika. Wahyu. Terbang semua satu. Aduh, Tuhan. Makanya malas aku kalau udah bercakap beginilah. Udah bercakap aku, Oten udah pada malas yang naik. Kalau aku neraka buat Oten neraka. Kalau udah congorku bicara neraka. Buktinya 1 hari 10 akun aku 10 akun. Nggak berani naikkan aku, nggak berani melawan aku, ditombak. Najis sekali orang udah congor aku. 1 hari 10 akun, kalian bayangkan lah. Lagi diam saja pun ditombak, lagi diam. Najis sekali Oten nih, lagi diam aja ditombak. Serba salah, mau menghujat typing di bawah kena maki. Ya, Yopi. Iya, Yopi. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet, Bang. Alah, suka kali kalian di Komal Noran yang pencet-pencet. Tahap aja yang kalian pencetin. Suka kali yang pencet-pencet. Ya, Coten. Jadi di sini kalian nggak usah kepanasan. Kami ini di sini marah sama kalian, marah gara-gara kalian tidak mengikuti perkataan Yesus. Paham kalian ya? Tidak ada yang kalian ikutin dari Yesus. Nggak betul kalian tuh. Paham kalian dari itu? Marah kami. Silsilah Yesus enak kali silsilah punya Tuhan. Mau kalian nggak? Kalian mau nggak jumpa teman-teman kalau punya silsilah Tuhan? Mau nggak jumpa? Maulah. Kepinginnya kan? Keluarga Tuhan nih bos, bukan kaleng-kaleng bos. Keluarga Tuhan, gila kali ya. Iya kan? Keluarga Tuhan nih bos, bukan kaleng-kaleng. Ini keluarga presiden bos. Oh, keluarga presiden. Ini keluarga Tuhan bos, bukan kaleng-kaleng bos. Iya kan? Tuhan kalian nggak pernah turun ke bumi, itu masalahnya bos. Pasti ada silsilah Tuhan.
Kadang-kadang aneh. Tuhan ada silsilah, Rasul nggak ada silsilahnya. Rasul nggak ada silsilahnya. Tuhan ada silsilah. Rasul yang nggak ada silsilah. Terbalik-balik lah, Duma. Tosi. Siapa dulu blender? Tosi. Halo. Tos. Ya. Ya, agama apa, Bang? Tosi, agama apa, Bang? Buka dulu mute-nya. Tosi. Islam, Bunda. Lemah kali bilang Islamnya. Jangan buat malu grup lah. MS itu lagi mens. Mens kok, MS. Lagi berdarah. Kau ganti soft take out dulu. Woi, soft take out kau ganti MS. Kristen dia. MS. MS ini artinya. Kristen dia. Iya, MS itu artinya mencret bersera. Nah, itu dia, ya kan? Betul? Enggak. Sinyalnya pun merek Oten tuh sinyalnya, enggak bagus, merek Oten. HP kau pun merek Oten, entah apa aja kok. Ganti aja merek Oten, Bos. MS. Sinyalnya hilang. Kalau mau diskusi tuh ganti merek Oten sekarang banyak nggak bagus, banyak KW merek Oten. MS. Esman. Apa? Yo, apa? Apa kau rupanya? Banyak kali gaya kau. Yang banyak gaya mulai dari tadi. Banyak kali gaya kau. Macam hebat kali kau, betul aja kau. Yang udah hebat kali. Betul kau. Kenapa kau? Udah Tuhan kau 3, banyak gaya kau. Panggil Tuhan kau yang 3 tuh. Kau panggil Tuhan kau yang 3 itu. Kau yang panggil Muhammad itu. Aku minta Tuhan kau ke 3. Banyak kali gaya kau. Macam hebat kali kau. Dalih kau. Mungkin kau. Dalih kau. Ngapain nanti kau sur sama aku on cam? Sur kau sama aku. Mungkin kau. Sur kau. Terus mau ngapain? Iya, sur. Betul kita. Berantem kita. Ngapain melawan kayak kau orang? Jadi ngapain kau suruh on cam? Biar ku tengok mukamu itu dulu, muka setan anjing. Kau tengok. Kau lah anjing kau, binatang kau. Memang Dalih kau. macam betul aja kau ku tengok. Macam betul aja kau. Ya betul lah. Orang kau maling. Macam betul aja. Naik. Apa? Nampak kali Kristen yang ada. Apa? Naik. Macam sok hebat. Digas nanti lari. Kayak kalau digas lari nih ini sama. Kayak muridnya kan lari semua. Lari pas. Oh digas lari ngumpet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bang Blender, hajar terus Oten. Ya. Dibawa aja kan Nora. Maaf ya. Ya. Oke. Saya Bang Blender nih. Orang ini penasaran sama aku. Blender itu siapa sih katanya? Blender semakin terdepan bos, bukan kaleng-kaleng bos. Oten panas dengan Blender sekarang. Berserak Glenn. Kemarin ku tantang lagi 7 lawan 1 yuk debater. Nggak ada yang berani. MS. Halo, mau cari siapa? Mau cari siapa kau halo? Kamu cari siapa? Halo. Mau bicara sama siapa? Hah? Hei. Saya mau menyampaikan bahwa kalau Ibu Nur Kau mau bicara sama siapa? Aku pernah udah handphone merek kau nggak beres. Aku nanya sama kau, pecah lagi piring kuning gara-gara kau. Habis piring kuning gara-gara kau. Apa aja kau cakap-cakap. Kau mau bicara sama siapa? Halo. Hancur dah. Hancur pecah habis. Berserak gara-gara kau. Apa yang cakap kau pun berserak kali. Hancur dah. Pecah lagi. Begini. Menurut agama yang Anda anut itu adalah benar atau tidak? Cakap agama yang Anda anut benar atau tidak? Benar MS. Nah, begitu pun yang kami anut itu memang menurut kami benar. Apa yang karena begini, karena agama yang dianut sebentar. Agama yang dianut Pak MS itu nggak benar. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk pengikutnya menyembah Dia, hanya menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Tercatat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal, sebentar Pak MS,
hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan menurut Yesus juga, Yesus itu adalah utusan. Seperti itu Pak MS, silakan. Ini begini Bu, semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik, tidak ada hal-hal yang buruk. Jadi letak permasalahan apa di mana ini? Tidak ada agama yang mengajarkan hal tidak baik, semuanya baik. Jadi masalah apa nih? Masalahnya di apa ini? Coba. Pak MS, masalahnya begini Pak MS, ya. Kalau Anda mengatakan semua agama itu mengajarkan yang baik, ajaran seperti apa yang baik? Ketika ada utusan dari Tuhannya menyampaikan bahwa penyembahan hanya kepada satu Allah, satu Tuhan. Yesus mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Nggak ada kepada Yesus. Ajaran tentang konsep ketuhanan saja kalian sudah tidak benar. Kalian itu sudah syirik, menduakan Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Ya, mungkin Ibu masih baca lagi di kitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu supaya Ibu tahu lebih jelas. Jangan Ibu baca foto-foto saja. Sebentar ya, Pak MS. Pak MS saja, jangan Pak MS itu munafik. Kristen tidak pernah membaca Bibelnya, kecuali ketika dia datang ke gereja, itu pun kalau Pak Pendetanya berkhotbah. Jangan pembohongan di sini. Anda belum tentu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda membacanya, Anda akan tahu apa perkataan Yesus di situ. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Paulus saja yang mengatakan Yesus Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus itu harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, dia tidak akan jadi Tuhan. Kalian mempercayai Yesus jadi Tuhan karena adanya sistem kebangkitan. Apakah orang Yahudi percaya dengan kebangkitan yang namanya kebangkitan manusia? Tuhan yang menjadi manusia, terus Tuhan metong, baru balik lagi menjadi Tuhan. Ini gimana konsep ketuhanan kalian? Sudah tidak beres itu, Pak. Cobalah berakal logika dulu. Saya mau tanya Ibu. Kok tanya aja terus, tidak mau menanggapi saya. Ibu mengerti tidak dengan rencana Allah? Rencana Allah itu apa? Oke, rencana Tuhan kamu bagaimana Pak MS? Jadi itu kematian dan kebangkitan itu sudah dirancangkan oleh Allah sendiri ini. Siapa yang merancangnya? Tuhan siapa yang merancangnya? Itu Allah sendiri. Di mana tertulis kalau Tuhan Allah merancang kematian dan kebangkitan dirinya? Ya makanya saya suruh Ibu baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu supaya Ibu tahu jelas. Ya, mulai lagi dia nih. Mulai lagi dia nih. Karena kalau tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan, berarti manusia semua jadi kudus semua. Mengerti? Itu semua sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Sudah Pak MS, sudah. Ya. Yang menubuatkan tentang kematian Tuhan itu siapa? Saya pengen tahu deh. Saya pengen tahu Kristen ini sebenarnya dapat dari mana bahwa ada Tuhan merancang kematian Tuhan. Saya pengen tahu. Kalau Anda mengatakan ada imam-imam yang menubuatkan kematian Yesus, ada. Di dalam Yohanes 11. Yohanes 11 mulai dari 45 sampai 50. Anda baca di situ. Imam-imam besar dari Yahudi menubuatkan Yesus itu harus mati. Mati bukan karena untuk menebus dosa, tetapi mati karena dia itu sudah difitnah. Satu, mereka menyerahkan Yesus karena kedengkian, karena keirian mereka kepada Yesus. Kedua, mereka takut kalau sempat mereka tahu Yesus membuat mukjizat dan percaya, mereka akan meyakini bahwa Yesus itu adalah raja.
Orang Yahudi takut kalau bangsa Romawi datang untuk menjajah Yahudi, merebut bait suci mereka, dan merampas bangsa-bangsa mereka. Yang berikutnya, Yesus difitnah bahwa Yesus kedapatan telah menghasut bangsa-bangsa mereka untuk tidak membayar upeti kepada kaisar. Yang berikutnya, mereka memfitnah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang raja. Tunjukkan kepada saya, Tuhan mana yang menubuatkan kematian Tuhan? Itu yang satu. Tuhan mana yang mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa? Itu yang kedua. Itu saja dulu. Silakan Anda jawab. Baik. Yesus yang mati itu kemanusiaan, bukan kealahan. Yang mati itu dia sifat kemanusiaan, bukan kealahan yang mati, tidak. Jadi mungkin ibu tahu dengan peristiwa inkarnasi. Ibu harus tahu itu dulu, peristiwa inkarnasi dulu. Menjelma, Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi dia betul-betul Allah, betul-betul manusia. Ibu harus tahu itu dulu. Ibu jangan komentar sepatu-sepatu, tidak boleh. Harus tahu peristiwa inkarnasi. Di mana ada pembelajaran tentang inkarnasi. Susah kita kalau mau mencari ayat untuk menyalahkan itu tidak boleh. Saya tidak memotong. Saya tidak ada memotong. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya baca. Di mana di situ dikatakan Yesus itu harus mentong karena menebus dosa. Yang mengharapkan Yesus mati itu adalah imam-imam orang Yahudi. Mereka takut bahwa nanti datangnya bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi, bait sucinya itu direbut, bangsa-bangsa mereka pun direbut. Makanya Yesus dimuatkan harus dimetongkan, Pak. Yohanes 11:45, coba Anda baca. Kira-kira ibu mengerti tidak mengapa ada Yesus? Mengerti tidak mengapa ada Yesus? Saya mengerti, Pak. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ibu mengerti itu sudah. Apa? Ya, sebentar. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Tujuan Yesus datang untuk menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada pengikutnya. Bahwa apa? Dia menyampaikan tadi yang saya baca di dalam Yohanes 17 nomor 3. Bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Allah yang benar. Dan Yesus mengklaim bahwa dirinya hanyalah utusan. Yang berikutnya, Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapanya atau Tuhannya, untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Yaitu apa? Salah satunya ketika dia membangkitkan Lazarus. Jangan lupa ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapanya. Dia menengadah tangan ke atas, dia berkata, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu, bahwa engkaulah yang mengutus aku. Bahwa jadi segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, mukjizat yang dia dapat dari Tuhannya, itu untuk menyatakan kemuliaan kepada pengikutnya, kepada bangsanya, bahwa ada Tuhan yang harus patut disembah. Karena Tuhan itulah yang memberikan mukjizat kepada dia. Dia mengasih tahukan kepada bangsa-bangsanya, kepada bangsa Israel, bahwa mukjizat yang dilakukannya itu adalah pemberian daripada Tuhannya. Jadi yang harus disembah itu adalah Tuhannya, bukan Tuhan yang mengutus dia. Paham nggak, Pak? Berarti ibu baca belum habis, belum semua ini. Berarti ibu belum baca semua. Karena Yesus pernah bilang, apa yang aku bilang, apa yang aku kerjakan itu merupakan dari Allah sendiri. Saya kalau sekali ngedam, itu merupakan dari Allah sendiri. Allah dengan Yesus tidak ada terpisah, satu kesatuan. Udah selesai. Saya selesai karena begini. Saya membuka room ini edukasi, mencerdaskan otak-otak yang sengklek. Ya, pemaparan saya sudah jelas semuanya. Tujuan Yesus datang, saya sudah kasih tahu apa. Salah satunya menyembah kepada Tuhan yang benar. Syariat yang dibawa oleh Yesus itu diikuti juga oleh Nabi Muhammad.
tetapi belum selesai. Makanya datang akan yang kedua kali. Capek saya juga loh. Saya sapa dulu Junaidi. Junaidi. Ya agama apa, Bang? Ya agama apa? Islam, Bang Blender. Fokuskan dulu aja satu itu, nggak usah diabsen dulu. Fokuskan dulu Mbak Nora, terusin. Oke, si Indah. Indah. Ini tadi dia nanya. Halo. Ya. Iya, silakan. Iya, Bu. Kau kan belum selesai sama Ustadz Alif tadi. Ustadz Iya, Alif sudah benar. monitor? Oh. Ustadz Alif? Belum. Jadi tolong kalau diskusi ya, satu, gunakan adab. Ustadz Alif adalah Ustadz kami. Ketika kau mengatakan kau kepada Ustadz Alif, saya akan turunkan. Ya, paham? Pendeta kau saja naik di sini, saya menghargai dengan menyebut dia itu adalah Bapak. Bapak pendeta. Ini Ustadz kami. Tolong kau hargai. Ya, dari tadi saya nyimak ilmumu sebenarnya tidak ada. Tetapi Ustadz kami sabar untuk memberi pemahaman sama kau. Ya Tolong udahlah. jadi dihargai. Kamu saja sama aku, kita berdiskusi ayo. Apa? Sama aku aja yuk. Gua. Terserah Sama gua. sama siapa aja. Ya, sama gua. Sama gua. Ya udah terserah sama siapa aja ayo. Oke. Tapi yang nyambung Diskusi. masih pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Oke. Kamu juga. Ya saya guru bahasa Indonesia loh. Ya terserah. Oke. Sekarang kita konsep ketuhanan langsung. Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya satu. Tuhan kamu berapa? Ya Tuhanku juga satu. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yesus, saya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan alam semesta? Yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Yesus. Di mana datanya? Datanya? Tunggu, aku kasih unjuk ya. Ya. Ayatnya. Kalau saya cepat. Cepetan. Sesak napas dia. Ketuhanan langsung macet ya, ngegas Bang Adi macet langsung ya. Uti Natalia senyum-senyum ya Allah. Nengok Bang Adi gagal senyum-senyum Uti Natalia. Masuk ember dia, masuk ember. Cepetan. Kalau saya baca di surah Al-Anbiya ayat 31, Al-Fusilat ayat 9:12. An-Naziat ayat 47 banyak, surat Hud 7, As-Sajdah 4, Al-Talaq ayat 12. Di mana Yesus menciptakan alam semesta? Cepetan. Laman. 1, pernyataan Yesus 2, aja banyak 3, kalau pernyataan Yesus adalah 4, Tuhan. 5, 6, 7, 8, Ya udah 9, Matius 28 tuh ayat 10. 18 sampai 20. Itu udah jawab. Di mana tertulis? Matius Coba 28 ayat 18 sampai 20. baca coba. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mana tadi bacain mana tadi? Itu udah aku jawab. Tunggu dibaca dulu, tunggu. Itu yang tadi. Iya. Itu. Matius berapa tadi? Matius 28 Matius 18. 28 ayat 18 sampai 12. Saya baca ya. Tunggu. Sebentar. Iya. Oke. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini tidak ada penciptaan ini Iya. tadi. Tidak ada penciptaan ini. Baca sampai selesai. Baca sampai selesai. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah ini gimana? Ini penciptaan nggak ini? Baca dulu sampai selesai. Baca dulu. Iya, Baptislah baca dulu, mereka biar dalam enak. nama Bapa, Putra, Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Mana penciptaannya ini? Nah, itu apa yang dikatakan di situ? Mana di sini alam semesta Anak, dan diciptakan Roh oleh Kudus. Yesus? Diam. Mana di sini tertulis Yesus menciptakan alam semesta? Mana tertulis? Mana? 1, 2, 3, 4. Dia punya kuasa 5. di bumi dan di sorga. Mana Gimana tertulis sih di Anda? sini Yesus yang menciptakan alam semesta? Mana tertulis? Tadi kau bilang Yesus yang menciptakan alam semesta. Mestinya di situ, akulah Yesus yang menciptakan alam semesta. Mana tertulis? 1, 2. Itu kan udah tertulis. Gua serahin tuh ke blender. Pecahin piring ke blender. Cepetan. Pecahin piring. Cepat jawab. Jangan banyak bacot. Piring tuh. Kau paham gak dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu? Kemana-mana kau menjawabnya. Lah itu jawabannya. Itu jawabannya.
Yang ditanya sempak, jangan kau jawab sepatu. Kau aja nggak nyambung. Kau yang nggak nyambung. Iya. Kau nanya sempak, kau nanya jawab sepatu. Gila kau ya. Lah, itu kan kau nanya mana buktinya Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu itu udah berkuasa di surga mau di bumi. Saya nggak, Anda aja yang ini nggak bukan Maha Kuasa. Yesus, mana buktinya Yesus yang menciptakan alam semesta? Yaitu apa namanya di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu baca. Oke, kita di baca Kejadian 1. Oke, kita baca. Kalau ada, baca. kalau gak ada namanya Yesus, gua gamparin lo ya. Lah itu nanti aku jelasin ke Enggak, diam dulu kau di situ, diam dulu kau di pojok. Diam dulu, saya bacakan, saya bantu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada Yesus di sini. Allah malah. Gimana? Allah itu adalah firman Yesus yang yang menjadi manusia. meminta. Saprudin, Yesus, mana Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Hei Saprudin, Anda nggak nyambung ya? lah Anda nggak nyambung. Yesus yang saya minta, yang menciptakan alam semesta mana? Tertulis. Ya itu di Matius 28. Di situ bukan penciptaan, Saprudin. Kamu aja yang nggak nyambung. Ya udah, sekarang kamu pergi bersihin kandang babi ya. Dah. Sekarang saya tanya sama Anda. Udah, kau nggak bisa diskusi kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya tugaskan kau bersihkan kandang babi biar kau berguna hidupmu. Di sini kau memalukan. Mestinya kau bawa datamu dong. Bawa data tertulis Yesus yang menciptakan alam semesta. Gitu. Bawa Matius 28. Kepada aku telah diberikan kuasa. Jadi Yesus diberikan kuasa, bukan penciptaan. Seperti bawa lagi Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Kagak ada Yesus. Gimana dong? Bisa nggak sih diskusi itu nyambung bahasa Indonesianya gitu loh. Makanya gue juga bilang apa? Jangan memaksakan manusia itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu ciptaan Tuhan. Dia manusia sama seperti kita. Kau paksakan pula. Makanya kalau naik diskusi itu akalnya jangan diparkir di bawah. Bawa serta naik. Supaya lancar gitu loh. Ya, ini awal tahun Masehi 2025. Kau nggak ada perubahan pula kau ah. Malu-maluin aja. Kau nggak malu sama mualaf itu? Lanjut. Iya ya, zaman makin canggih ya. Kadang-kadang hotel ini bodoh ya. Di internet itu banyak kali lah sebenarnya. Kalian buka. Orang kan sekarang pengguna internet tinggi sekarang. Buka di internet. Yesus bukan Tuhan. Paulus penyesat. Buka lagi internet. Kristen bukan agama. Entah apa-apalah. Orang ini nggak baca ya. Kenapa? Baunya gini. Loh, kok berani kali orang mengatakan seperti ini. Dan itu tidak dihapus gitu loh. Kan sensitif itu. Nah, nggak kalian buka itu. Nggak sadar kalian kayak gitu. Nggak sadar. Kenapa berani kali mengatakan seperti ini? Kan kok nggak terhapus, bahaya itu kan. Nggak baca orangnya. Aduh, makanya di Norwegia, Prancis setiap hari 10 orang mualaf Islam masuk Islam. Iya, karena membaca mereka. Orang pengguna internet sekarang tinggi. Enggak aja. Siapa yuk? Satu dulu, saya jawab dulu pertanyaan tadi, saya lupa tadi jawab. Kalau tadi saya mengatakan Tuhan saya satu, namanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi banyak. Saya baca satu aja, Al-Sajdah ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuh tertulis. Ya, tertulis ya begitu. Mana yang tertulis? Yesus menciptakan langit dan bumi. Sampai nenekmu lu menjadi kiper 2 kompetisi, kagak nemu. Karena memang kau paksakan. Ilmu ini kau dapat di gereja. Ya, kau membayar perpuluhan, terus akalmu dimatiin oleh pendeta agar kau imani saja, naik ke sini, memalukan. Lanjut. Ya, saya sapa dulu yang masuk. KM 41020. Oh,
Kayak nomor apa pula ya? Bang RKN. Bang RKN. RKN. Ya kan orang. Ya, agama apa bang? Muslim. Ya, di bawah dulu ya bang. Makasih. Dian siapa namanya? Dian Sartika. Dian Sartika. Dian. Tolong moderator, Naga. Tolong yang naik itu. Udah saya naikkan. Ini yang Muslim udah saya tolak kan, berapa kali tadi saya tolak, minta naik lagi. Tiga kali saya tolak. Berarti naikkan aja. Kayak tadi Syamsiar, saya pikir itu Islam, rupanya Kristen. Jadi nama ini Kristen, kadang juga. Puspasari, Puspapari. Biar saya yang sapa. Biar saya yang sapa. Ya. Siapa nih yang naik ini? Ato. Tapi dulu pas lagi rame-rame gini, atau monitor, pas lagi rame, pernah juga piringku habis atau lusin hanya untuk teman-teman Muslim, saudara Muslim. Udah dibilang pas jangan minta permintaan, minta bolak-balik 3 kali, ditolak minta lagi. Aku pikir penting, sampai di atas, assalamualaikum katanya. Ya sehat banget ya. Aku pikir ada penting, rupanya cuma menyapa. Aduh, ampun kali ya. Ampun lah kalau itu, ampun. Ya. Dwi Novianti. Apa namanya? Namanya Me. Agama apa, Bang? Agama apa, Bang? Islam Bunda. Ya. Islam Bunda. Kami naikkan, ya. Masya Allah, kumisnya bang, kumis tipis bang. Bang Andi jadi teringat aku nanti lagu, Bang. Ya, makasih, Bang. Assalamualaikum. Aduh. Ya Allah. Siapa lagi berikutnya nih? The Voice dinaikkan, itu Naga. Siapa namanya nih? Amsal. Kok namanya Amsal? Iya Allah, ya Allah. Natali senyum-senyum. Iya. Iyalah, senyum. Senyum itu ibadah loh. Muslim jangan naik dulu, ya betul. Saya kalau diskusi itu paling cepat kayak tadi gitu loh. Gak nyampe 5 menit. Kau langsung ya. Lelet buang langsung ya bang ya. Iya. Saya kasihan tadi sama Ustadz Alif. Ustadz Alif ini memang, aduh, masya Allah ya. Makanya saya kesel kalau ada yang bilang kau tuh sama Ustadz Alif tuh. Sama picik betul matanya tuh. The Voice. Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bang, Muslim bang. Muslim dong. Ya. Kalau kejam juga, dia ada apa sampaikan kali apa gitu. Oh ya, ada yang mau disampaikan bang. Dia udah pakai soundcard pula ya kan bang Andi. Berarti ada tujuan. Iya. Bang Voice, ada yang mau disampaikan? Cepat, tepat, lugas, singkat, 1 menit. Oh. Udahlah, saya turun aja lah. Di bawah aja, di bawah ada penuh. Namanya The Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Kang Kancang di sini ya. Ada masalah ganti nama dia. Siapa itu? Bukan. Bang Billy. Bang Billy tuh. Bang Lin. Bang Lin. Oh ya, Bang Lin. Masya Allah. Kenapa diturunin? Enggak ada, dia sendiri. Denny Lin. Oh ya Benny ya, Benny Lin. Iwi sebelah. Naik lagi bang. Iwi sebelah Daryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bunda, ada yang mau disampaikan Bun? Ini
lewat Komal sebelah ya, Komal Dehen, dia menghujat Islam, akunya panas Bun. Ya tinggalin aja Bun, gak usah ditonton channel-channel kafir. Ih ngomongin Kanora. Nggak apa-apa, saya kan artis bagi mereka. Bun, kalau kayak gitu sering-sering nanti ke Komal saya, ya udah pasti hilang rasa sakit hati kalian, hilang rasa Tiap sakit hati hari ya. juga sering, Ya, sering. hilang kan? di sini. Hilang nggak? Kira-kira rasa sakit hati hilang nggak? Izin sebentar Blender. Emang mereka satu aja, apa yang mereka bilang tentang saya? Tuh, saya cantik. si Nora cenah koar-koar menghujat agama Kristen. Akunya jadi panas, Bun. Nggak apa-apa, Bun. Iya, nggak apa-apa. Makanya kemarin dibilang si Jul, inilah salah satu mualaf yang betul-betul dibenci dan ditakuti oleh Oten. Betul itu. Iya, tapi saya kan salut sama mualaf, Bunda. Iya. Bunda, Nggak saya apa-apa, Bun, salut ya. sama mualaf pintar-pintar. Kok saya nggak Masya Allah. pintar ya, Islam dari lahir gitu. Sama-sama belajar kita, Bun. Iya. Ya gitu aja ya, kan Nora. Bun, aku nggak pintar Bun, aku pintar maki-maki aja. Aku pintar maki-maki aja loh. Kalau aku paling pintar maki-maki. Ah udah, gunakan kemampuan kita. Maki yang Mending hujat Bu, udah. Bu daripada nonton Maki-maki kayak gitu. suami, aku Bu, mah. cukup, Bu, daripada nonton Ya. kayak gitu, mending Ibu stay di Ya. dapur bikin bubur ayam kayak apa kayak Bu buat kita di sini. Ngopi gitu. Kan aku bisnis ini seblak, mau kalian? Nah, oke, seblak bagus ya, Bu. Mau Oke, dong. Iya. Mau? Mau. Kemana tuh dikirimnya? Dikirim kepada yang bersangkutan aja. Hah? Dikirim kepada yang bersangkutan. Seblak itu kayak Bersangkutan di mana itu? Kita cari alamatnya aja Bu di Google. Nah, kirim gitu. Lah. Ya, udah. Seblak itu kan ada yang bisa dikeringkan ya kan, Bunda? Iya, ini Kau tahu kerupuk seblak seblak kering. Promosi. Bumbunya yang Euy. perlu, bumbunya itu yang enak. Seblak itu. Seblak. Duh. Seblak itu Iya. SEBLAK itu seblak. Iya, maksudnya Biar- makanannya kayak mana? Biar oten-oten pada kepanasan tuh bari makan seblak. Ya. Seblak tuh kayak aku sama Bunda Nora ini loh bersebelakan. Itu seblak. Ya, betul. Seblak itu kata Sunda. Iya. Nanti Blender kalau saya ke Medan saya ajak kau makan seblak ya, Blender ya. Emang di Medan ada seblak? Ada seblak. Ngajak Bang Blender doang dia. Medan ada. Di Seblak itu kayak mana sih? Bunda Natali. Dia mie campur dengan topping-toppingnya seperti kerupuk-kerupuk yang kering, nanti direbus, pakai telur, nanti dikasih bumbu yang Enggak, ada. Waduh, kok ngomongin kayak begini sih kumaha? Ya, ya. Bukan Ada yang yang itu. bener, Bunda, lanjut, Bunda ya, di Seblak sini mau kering. diskusi Bunda. Entos satu Bu, Izin, entos Bunda. tos. Ini. Oke, Dikirim Kan ke yang dia Bu, direbus, ke suka. Bunda. Ya, dikirim ke si Cimahi ya Bu. Saya tunggu. Insya Allahnya. DM aja, Insya nanti Allah. Ya, alamat makasih. kami akan DM Bunda. Makasih, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau Waalaikumsalam disampaikan, warahmatullahi Abang? wabarakatuh. Baru hari ini saya naik. Salam buat Abang Andi dari Papua nih Bang. Ya Allah. lama sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik ini, saya tadi malam dengar dari Logila ya. Aduh, jengkel dongol. Semoga pimpinan-pimpinan api yang ada di Indonesia ini bisa kuat imannya, kuat Amin. diberi kekuatan yang beribu-ribu dahsyat, yang dahsyat lah. Saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata sebenarnya. Saya dengar panas telinga saya sebenarnya sih. Saya bilang wajar kalau orang ini dibilang apa ya? Mau mengadu domba kita sesama muslim, mau mengadu domba orang itu, Bang. Kalau mau bilang. Andai kata di Papua, Bang Andi kawal ke saya, utuskan kepada saya cari dia, Bang, kalau di Papua. Sabar Bang, ntar. Siapa Sabar di Bang. Papua? Udah. Itu dia nggak usah Bukan, dibahas dia lah udah dia. Iya, sebenarnya tidak usah dibahas. Iya, makasih ya, Bang. Saya dengar itu ya, terima kasih. Semoga yang mualaf di sini makin cerdas, makin pintar. Amin. Saya muslim dari
Ya kita apresiasi kepada saudara-saudara kata Muslim ya, bahwa banyak yang merasa tersolimi oleh kelakuan manusia sawit yang satu ini. Tapi harus sabar, kita nggak boleh bertindak sendiri-sendiri. Apalagi Islam Indonesia tidak pernah memerintahkan berbuat anarkis atau bermain hukum sendiri-sendiri. Serahkan kepada penegak hukum. LP sih logika itu udah masuk di 2 Polda. Sabar aja dulu ya, sampai di mana perkembangannya. Nanti kalau sudah di depan penyidik, atau kalau mudah-mudahan insya Allah sampai ke P21 bisa disidang, ya nantilah di sana bisa membuktikan semua argumentasinya. Karena berbeda cara nanyanya hakim, cara nanyanya jaksa, berbeda dengan bagaimana menjawab di media sosial. Kalau sampai dia menjawabnya sama dengan media sosial, ya jangan salahkan kami. Kalau palu hakim bisa terbang kemana-mana nantinya, kan begitu. Ya, kita saksikan aja nanti, mohon sabar. Lanjut. Itu Bun, tamu-tamunya Bun. Oke. Zoel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, terima kasih. Hanya sekedar saran ini. Seperti apa yang disampaikan oleh teman tadi, saya juga agak kesel gitu. Bahkan sampai sakit hati gitu loh. Sehingga saya berharap mungkin teman-teman selain guru-guru saya, Mbak Nora, termasuk Bang Blender, kepada teman-teman yang tidak punya ilmu begitu, nggak usah lah Denny, maksudnya nggak usah nanti digoreng-goreng sama terutama si Edi sama si siapa namanya, si RK itu. Jadi kalau bisa teman-teman yang tidak punya tahanan, artinya tidak punya ilmu, nggak usahlah naik mereka ke komal-komal mereka itu. Itu saran saya. Sakit hati, kasihan aku. Teman-teman itu dihujat, dijelek-jelekin. Itu aja saran saya. Izin. Sebelum Bapak sampaikan seperti itu ya, ketika mereka melakukan seperti itu ya, saya pribadi juga membalas apa yang mereka lakukan. Tahu nggak sejujurnya? Mereka itu sakit hati ya. Mereka cuma nggak mau nampakkan, tetapi mereka sakit hati. Dan pernyataan-pernyataan mereka sudah mereka utarakan. Aku pembunuh karakter mereka, kejang-kejang semuanya. Cuman begitulah, di surah Al Imran jelas, mereka tidak senang ketika kita bahagia. Udah, cuman mereka nggak nampakkan pura-pura, tapi di dalam hatinya berserak udah, tenang aja. Mereka malah kalau saya berserak udah, jantungan. Aman itu Pak, nggak usah pikirkan. Lebih sakit hati orang tuh sama kita, oke? Iya Bang. Tinggalkan, jauhkan sama orang tuh. Saya terus terang aja, saya langsung blokir saking jengkelnya saya blokir. Bang. Saya Ya, blokir bagus, Bang. aja Blokir aja udah. itu. Terima kasih, saya lanjut turun. Ya, makasih Bang. Ya, sama-sama. Itu udah kena mental mereka. Kita udah nantang mereka semua debater, gak ada yang berani datang. Untuk apa pengecut ditonton? Jauhkan aja lah, udah kita tantang. Keroyok aja pun mereka nggak berani keroyok. Buat malu aja, menang di kandang. Berarti modal di kandang kan? Modal di kandang. Kita suruh keroyok loh, semua datang nggak berani. Bacot. Waalaikumsalam. Salam. Bang Blender, iklan dulu, Amsal musik. Jangan Bang. Jangan, Musik-musik, ada yang Bang. live kan ke YouTube. Jangan. Di sini Ustadz Alif katanya lagi ada yasinan sekitar setengah jam, jadi beliau standby dulu katanya. Oke. Hala, apa nih? Hala ya? Siapa nih yang bendera Indonesia ini? Hamlah. Dari Madura. Salam dari Madura aja ya. Ada yang bersampaikan? Ada yang bersampaikan, saudaraku? Sampaikan ini aja. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisut, ha? Kisut? Namanya kok Kisut? Kisut? Bukan kisut, bukan kisut. Kisut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan?
Ya, nengok apa ini senang aja bang. Oke. Nengok tempat ini. Ya, makasih saudaraku ya. Di bawah aja saudaraku ya. Iya bang. Ian Putra. Iya Putra. Memang kejam. Iya Putra. Dah lah. Pokoknya kalau host taruh aku moderator, nyesal seumur hidup. Blender aja dicabut moderator aku. Nyesal dia aku itu. Belum lagi aku blokir. Mr. Bing. Mr. Bing. Mr. Bing. Halo. Selamat malam. Agama Big, apa? bing. Agama Ya. apa? Kristen. Kristen. Oke. Standby dulu. Apollo. Buka mic-nya Apollo. Apollo. Ya. Selamat malam. Agama aku apa? Kristen, mantannya Mbak Natali. Oh, mantan Mbak Natali. Udah dibuang. Langsung dibuang ke bawah. Banyak kali ngomong kok. Dibuang ya. Oke, lanjut. Ya, Mr. Big, karena saya di sini tidak bisa membuat tema ya, stiker. Silakan Anda bertanya saja. Oke, saya mau bertanya, kapan kata sunat masuk di Al-Quran? Aduh. Ku jawab. Kau pegang 2 handphone. Satu. Kalau mau diskusi, kau tunjukkan dalil, kau buka handphone satu lagi gitu bos. Jadi kalau mau minta dalil itu harus 2 handphone. Ketika aku tunjukkan dalil, kau buka. Saya nggak menunjukkan data. Jangan kau nanti minta data, mana buka, nanti ditunjukkan kau nggak percaya. Jadi kalau kau nggak punya, atau kau bisa buka dari handphone kau sendiri, tunjukkan ayatnya. Bisa? Iya, boleh. Oke, surah Abata ayat 25 kau buka. Bacain aja lah. Surah Abata ayat 25 buka. Tadi kan gue bilang, kau bacakan nanti nggak percaya. Udah sering kali kami kayak gitu, nggak percaya, ribut yang ada. Makanya kau buka aja di handphone kau. Oke, bentar. Ngerjain orang. Surah Abata berapa? Ayat 25. Beserak dibuat Bang Blender, beserak. Lagian ini sudah 4.670 kali ditanyain, sering udah dijawab juga. Tanyain lagi, ya terpaksa dikasih lah kunciannya. Udah. Ada. Ada. Ya, apa pertanyaan itu? Apa katanya? Surat Alif Bata. Abata. Natali biasa aja Natali masih tutup nggak? Adanya Abasa sini. Adanya Abasa. Loh, kok Abata? T-nya double. Abata. T-nya double. Keluar masuk. Moncrot lu. Lagian nanya melulu soal itu. Udah dijawab. Bang Andi, Blender 1000 pertanyaan bisa dijawab semua. 1000 pertanyaan. Iya. Itu yang bikin mayor masuk rumah sakit. Surat At-Taubah. Bukan. Aku bacakan dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Nah itu dia. Abata. T-nya double. Jangan juga gitu. Udah sering dijawab. Sunat itu Mila Ibrahim. Kenapa selalu ditanya? Pertanyaan saya, kapan kata sunat masuk di dalam Al-Quran?
Tadi kan sudah disebutkan, atau hadis pemburuan, hadis pemburuan. Kapan artinya? Kapan, itu sudah tahun berapa, abad keberapa? Begini ya, aku jelaskan kau masalah sunat ya. Aku sampaikan sama kau. Kira-kira nggak usah bicara agama. Kita nggak usah bicara agama dulu. Kira-kira sunat itu penting nggak dalam kesehatan? Gak usah dulu bicara agama kita. Gak usah bicara agamamu, agama kami, gak usah. Kira-kira secara umum. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Itu dulu sebentar. Ini pertanyaan muak. Kok pertanyaan sunat muak itu penting nggak? Pertanyaan saya tadi kau suruh buka surah Abata kok. Surah Abata itu jawabannya. Kau nggak bisa nyari. Nggak ada. Saya susah carinya. Saya nggak ngerti. T-nya double. Capek aku nyari. Ya, capek kok nyari orang nggak ada. Kau longor kali kau. Pertanyaan saya kapan? Tahun berapa? Abad keberapa? Jadi kenapa kau cari tadi itu? Astagfirullah. Kenapa istighfar kau? Emang ada? Kenapa lu istighfar? Istighfar lagi. Oten itu nggak pakai istighfar, tapi menyebut babi, bibi, nah itu seruduk. Udah menyerah aja kalian, angkat tangan. Iya, kami menyerah. Kau yang nyerah, ya nyerah kau. Kenapa kau cari ditipu-tipuin kau bodoh kan? Lo kok kabur sih? Kok kabur? Makanya kalau belum paham, belum memahami kitab orang, jangan coba-coba mencari kesalahan kitab orang. Pahami dulu kitab, baru kalian mencari kesalahan. Artinya kena nih kan, berserak kan? Turun sendiri dia turun sendiri. Jadi kita jawab aja bahwa sunat itu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat Islam itu mila Ibrahim, gitu ya. Terdapat di surah Al-Baqarah 135, Ali Imran 95 juga. Sunat itu wajib bagi laki-laki sebelum akil balik sekarang gitu ya. Terus kemudian di zaman dulu itu di daratan Arab sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia, yang penting dia muslim, termasuk dia Yudaisme gitu, nggak ada tuh yang nanya sesama laki-laki, lu udah disunat belum? Karena itu sudah memang kodrat, wajib gitu ya, wajib itu. Tidak pernah tuh saya ketemu blender sama muslim, lu udah disunat belum? Nggak ada, karena wajib gitu loh. Nah, kenapa mereka mempersoalkan sunat ini? Mereka mencari deru. Janganlah disunat. Enakan itu kalau nggak disunat, kita keluar rumah seharian, lupa dicuci, pulang ke rumah, buka celana, masuk toilet, berisik lagi masuk toilet, terus pipis diambil sedikit, kira-kira bau apa itu ya? Nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Bau sangit. Nah itulah, kita ya. Mereka pengen kayak gitu loh. Dan memang bosnya dia memerintahkan, lu jangan disunat. Apabila lu disunat, lu pada orang Kristen disunat, Yesus tidak berguna bagimu. Jadi mereka memang tidak mengikuti ajaran para nabi. Kalau pertanyaan yang sama, di mana Yesus, Pak Yusuf, adik-adiknya Yesus mengklaim dirinya disunat? Nggak ada tertulis juga, hanya Lukas yang menulis, Lukas 11 berapa, 27 kalau nggak salah ya, Lukas berapa itu, pada umur 8 hari ya, disunatlah dia. Terus siapa yang berani nyunat Tuhan, kira-kira begitu ya. Dan dari mana Lukas dapat informasi begini? Lukas buka celananya, lihat gitu. Ya nggak mungkin juga, Lukas nggak pernah ketemu Yesus. Nah ini mendengar kabar-kabar burung kan gitu. Jadi kalau masalah sunat nggak usah diperdebatkan, wajib hukumnya gitu loh. Bagi orang yang mengenal agama Samawi. Beda kalau agama yang berasal dari Antioquia, kemudian bersumber dari Yunani, ya, itu mempertanyakan sunat. Itu kira-kira. Lanjut. Ini sudah 4.772 setengah nih. Kita jawab yang beginian. Nah, makanya saking keselnya, ada yang nanya lagi, ya dikasih jawaban oleh blender.
Surah apa tadi? Abad nomor berapa? Abad 25. Ya itu, makasih. Udah bolak-balik tuh. Surah Al-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim. Ikutlah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Sama ini juga. Ntar lu Bang Belen, kenapa sih ini? Ntar lu Bang Belen, kenapa sih teman-teman di bawah ini suka menginformasikan komen lain? Ya udahlah, biarin lah gitu. Ya Bang Dio OTW debat si kiamat, minta alamatnya Bang Dio, mau kirim pasukan. Apa sih kayak gini-gini bro? Nggak usah lah lu jadi apa ya? Nggak usah lah jadi kayak wartawan gitu ya. Santai aja. Lanjut. Oke ya, saya sambut tamu dulu. Jimmy Palembang, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum. Jimmy. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan saudaraku? Nyimak bawah aja bang, nyimak bawah aja bang. Ya, di bawah aja ya. Oke. Kita naikkan dulu ya. Ada permintaan 6 orang, kita naikkan dulu. 3 kita naikkan dulu. Tolong yang naik itu Kristen lah ya. Berapa kali dibilang yang naik Kristen? Jangan dulu Islam, di sini mau diskusi. Itu loh. Kan terjun langsung Bang Handi. Kena tombak Bang Handi. Enggak tahu ya. Kalau dia apa? Sunat itu nggak perlu dari agama. Dokter kesehatan, ya kesehatan. Sunat itu penting untuk kesehatan, bos. Makanya di Islam itu kebersihan daripada iman. Cobalah, nggak sunat itu aja dulu. Kalau kita bersihkan enak, gak usah dulu agama. Tuhan kan maha tahu dengan ciptaannya. Tuhan mengatakan ini kalau nggak disunat kau nggak enak bau, makanya perintahkan sunat. Itu kan kenyataannya, bos. Gak usah kesana, bangga kali kalian nggak sunat. Nanti kalau mati kalian ditarik ujungnya itu, diikat pakai kawat. Bangga kali kalian nggak sunat. Nanti dilas, ujungnya itu dilas. Ayo kalian lepaskan itu nanti. Mau? Gak usah sunat. Lanjut. Hussein Bahari, Yusuf Basri, selamat malam. Agama apa? Yusuf, top marah ya. Anda udah capek kunaikkan, udah sinyal kulelet sampai ke atas ya, gak mau menjawab. Iya, kalau sunat nanti, kamu disuruh sunat, Yesus sunat, kenapa nggak sunat? Langsung ditarik ujungnya, dilas pakai kawat kecil tuh, dilas, ikat, buka itu, kayak ikan buntal jadinya. Dan lepaskan itu. Terus, kalau kalian memang pengikut Sulistro, monitor. Kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, matinya disalib, kenapa kalian? Selamat malam, agama apa? Sulistro, selamat malam, agama apa? Sulistro. Putri aja. Sulistio. Bagaimana lah dia mau menjawab? Namanya aja salah dipanggil. Oke, kita panggil yang betul ya. Sulistio. Coba ya. Kalau contoh saya naik. Sebentar. Kalau saya naik Norma, katanya saya nggak akan jawab itu. Nama saya Nora, bukan Norma. Sulistio agama apa, Bang? Kristen. Ya, Mubarak pasti Kristen juga. Ibaraki. Halo. Ya, selamat malam, Bang. Agama apa? Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya di luar konteks, saya ingin berdiskusi sebentar. Saya orang Muslim, tapi ini urgent sekali bagi saya. Sulistio. Iya. Sulis. Kenapa lah masih kau pilih Kristen zaman 2025 ini? Kenapa lah coba? Apa alasan kau memperkuat di Kristen? Zaman semakin canggih, coba. Karena Allah yang punya dunia ini.
Itu Tuhan kami Allah, bukan Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu siapa sebenarnya? Enggak. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapanya sebenarnya? Tuhanmu siapa? Kau Tuhanmu siapa? Kok tapi berarti Allah Tuhanmu bukan Yesus? Ya Allahmu di mana? Iya, bukan Yesus berarti Tuhanmu. Lah, Allahmu di mana coba? Tadi kau bilang karena Allah, berarti bukan Yesus Tuhanmu. Bukan. Karena Allah. Iya, berarti bukan Yesus. Bukan Yesus gimana? Loh, tapi Yesus itu Allah, adalah kau firman bilang. Allah menjadi manusia. Gimana sih? Wak firman. Wak firman pindah. Kau nggak ngajis wak firman pula kau bawa kemari. Karena Ngapain kau Allah bawa urusan wak firman? makanya kau buta. Firman itu apa? Firman itu apa? Kau nggak ngerti firman? Firman itu apa? Arti firman itu apa? Arti firman? Firman. Banyak kau. Firman itu nggak bisa kau. Arti firman apa? Banyak arti firman. Hah? Banyak acak kau. Macam dari kali kau. Arti firman apa? Apa arti firman? Ada. Apa arti firman? Tuh dari serba penuh. Apa arti firman? Ngegas pula kau. Mau bicara dulu. Apa arti firman kau? Cakap kau mati pula aja kau. Tak kali kau. Apa arti firman? Cakap kau terus kemana-mana. Apa kau? Kau cakap kemana-mana kau cakap. Dulu. Kau yang sekolah. Madrasah. Tuhan aku nanya, Tuhan kau siapa? Hah? Tuhan kau siapa? Yesus apa Allah? Enggak kau kena, enggak tahu kau. Enggak ada urusan sama firman. Aku nanya Yesus apa Allah? Apa Yesus apa Allah? Tuhanmu itu Yesus apa Allah? Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Ngerti firman itu apa? Firman itu apa? Kau nggak ngerti firman, biar ku kasih tahu. Firman itu apa artinya firman? Kau nggak ngerti firman? Makanya aku tanya sama kau. Kau jawab apa firman? Iya, Allahmu kan nggak berfirman. Firman itu apa? Apa arti firman? Kau kasih tahu dulu firman itu apa? Firman itu adalah logos Allah, pikiran Allah. Logos apa kau logos? Sakit kau. Apa pula pikiran Allah. Logos? Ya logos Allah apa nih kemana kau logos? Tidak berfirman. Ngapain kau bolos? Kau sekolah bolos? Hah? Ya. Apa firman? Allahmu nempel di kabel. Firman apa? Aku tanya firman itu apa? Firman itu apa, woi? Kau nggak ngerti firman? Aku tanya firman itu apa? Kan firman itu apa? Saya kasih tahu tadi. Ya. Apa? Pikiran Allah. Pikiran? Ya. Dari mana kau dapat itu? Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat itu? Dari mana kau dapat mengalahkan pikiran Allah? Dari mana? Dari mana kau tahu itu? Karena Allah. Dari mana kau tahu? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu itu?